Dalam melakukan penilaian risiko salah saji material, auditor harus mempertimbangkan risiko-risiko yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kecurangan, dan yang kedua, kesalahan. Dalam video sebelumnya, saya juga sempat menyinggung bahwa kecurangan atau fraud biasanya berkaitan dengan tindakan-tindakan yang disengaja dan biasanya memiliki implikasi hukum, seperti pencurian dan pemalsuan. Sedangkan kesalahan atau error itu berkaitan dengan tindakan yang tidak disengaja, sehingga tidak memiliki implikasi hukum biasanya. Misalnya, salah hitung, salah catat, atau salah menerapkan kebijakan akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengapa auditor perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang disebabkan oleh dua hal tersebut, yaitu kecurangan atau fraud dan kesalahan atau error. Sebelumnya, mari kita bedakan risiko karena kecurangan dan karena kesalahan. Coba kita bandingkan keduanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa risiko salah saji karena kecurangan untuk tidak terdeteksi itu kemungkinannya lebih tinggi daripada risiko salah saji karena kesalahan. Kenapa? Karena skema kecurangan itu lebih canggih biasanya dan kompleks, sehingga lebih sulit dideteksi. Kenapa demikian? Yang pertama, pelaku itu biasanya berusaha menyembunyikan kecurangan yang dilakukan. Tidak ada seorang yang melakukan fraud itu berterus terang mengenai apa yang telah dilakukannya. Misalnya dia masukkan dokumen, dia pasti menyembunyikan itu. Dan yang kedua, pelaku itu biasanya menyajikan informasi yang salah pada auditor. Ini bagian dari atau konsekuensi karena dia telah menyembunyikan kecurangan. Dan ketika bertemu dengan auditor, dia biasanya tidak akan terus terang mengenai apa yang telah dilakukannya. Jadi dia menyajikan, pelaku itu ya, menyajikan informasi yang keliru. Sehingga auditor bisa jadi akan tersesat dengan informasi yang diberikan. Nah, dalam mendeteksi fraud, auditor perlu menerapkan skeptisisme profesional. Jadi skeptisisme profesional itu terkait dengan sikap ya, atau pikiran yang selalu mempertanyakan, questioning mind. Dan di sini melibatkan penilaian yang kritis terhadap semua bukti. Intinya sebenarnya auditor ketika memberi bukti ya bisa mempertanyakan, benar enggak buktinya? Benar enggak isi bukti ini? Dan sebagainya. Ya, pada intinya meragukan. Dan dari sana akan mendorong auditor untuk mencari bukti lebih jauh ya, untuk menguji kebenaran bukti-bukti yang diterima. Dengan skeptisisme profesional itu, auditor akan selalu menyadari bahwa kemungkinan salah saji itu dapat terjadi terlepas dari riwayat penugasan sebelumnya
dan integritas dan kejujuran manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola. Artinya apa? Bahwa situasi tidak pernah sama. Ketika misalnya tahun lalu, audit sebelumnya itu auditor tidak menemukan ya, indikasi kecurangan di perusahaan klien. Dan ketika itu misalnya auditor membuat penilaian bahwa, oh oke, berarti di sini risikonya kecil. Dan itu belum tentu juga terjadi pada tahun berikutnya. Di sini sikap skeptisisme itu juga menunjukkan penilaian yang kritis juga terhadap apa-apa yang telah dilakukan manajemen. Bisa jadi tahun lalu jujur ya, tetapi belum tentu sekarang. Intinya begitu. Nah, dalam mengidentifikasi risiko fraud ya, atau mendeteksi salah satu karena kecurangan, ya, auditor juga harus memperoleh informasi dari manajemen. Dan di sini beberapa pertanyaan bisa ditanyakan. Misalnya, apakah manajemen melakukan penilaian risiko mengenai kemungkinan laporan keuangan ada salah satu karena fraud, karena kecurangan? Bisa juga auditor bertanya, seberapa sering sih manajemen melakukan penilaian risiko kecurangan pada laporan keuangan dengan cara sistematis, mulai dari identifikasi risiko, merespon risiko, atau memantau risiko di organisasi. Lalu yang ketiga, apakah manajemen memiliki pengetahuan perihal kecurangan aktual atau dugaan kecurangan, serta melaporkan informasi tersebut pada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada tata kelola perusahaan. Ini juga bertujuan ya untuk menguji integritas manajemen juga, termasuk pengetahuan. Jadi sebagai contoh misalnya, ketika Anda tanya kepada manajemen mengenai risiko, apakah Anda paham tentang risiko terkait dengan tugas Anda misalnya? Jawaban dari manajemen itu sebenarnya tidak langsung akan bisa memberikan gambaran. Kalau dia bisa bercerita mengenai risiko dengan gamblang, dengan runtut, begitu, maka Anda bisa menduga, oh ini orang yang paham. Anda bisa tanya lagi dengan pertanyaan lain. Apa saja risikonya? Ketika dia menjelaskan dengan gamblang, Anda tentu lebih yakin. Beda sebenarnya ketika Anda tanya itu, jawabannya tidak jelas, misalnya. Ngambang, alor ngidul misalnya. Termasuk ketika ditanya, apa tindakan untuk memitigasi itu? Kalau manajemen bisa menjelaskan dengan runtut, berarti dia paham. Ya. Atau sebaliknya, kalau tidak bisa menjelaskan secara runtut, berarti Anda bisa menduga ini kemungkinan risikonya ada di situ. Jadi manfaat untuk memperoleh informasi dari manajemen adalah Anda tahu atau mengukur kadar keseriusan pengetahuan terhadap manajemen terkait dengan manajemen risiko, terkait dengan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, pertimbangan penilaian salah saji karena kecurangan itu harus mencakup tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Tingkat asersi itu meliputi untuk kelas transaksi, saldo akun, dan penyajian dan pengungkapan. Dan penilaian risiko ini harus dilakukan secara terus-menerus selama petugasan. Artinya tidak hanya di tahap-tahap awal, tapi sepanjang Anda
masih dalam tahap pengumpulan bukti, Anda harus tetap waspada mengenai risiko salah saji ini. Karena pada dasarnya pengumpulan bukti itu dapat Anda lakukan ya sepanjang penugasan sampai Anda merasa cukup bahwa bukti itu dapat jawab tujuan audit yang telah Anda tetapkan. Nah, menurut pengalaman ya secara empiris, salah saji karena kecurangan itu sering terjadi terkait dengan pengakuan pendapatan. Oleh karena itu, tujuan audit transaksi pendapatan dan akun terkait itu harus dianggap sebagai risiko yang signifikan.